Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya selama ini. Sejak kita dalam kandungan bunda kita sampai detik ini, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata betapa banyak pemberian Allah itu. Dan yang diinginkan Allah pun sebenarnya tidak itu, tetapi bagaimana kita gunakan nikmat yang telah diberikan Allah itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Banyak beribadah, mematuhi aturannya, suka menolong kepada sesama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita biasakan mengucapkan salawat ini sebanyak mungkin. Karena dengan baca salawat ini dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dengan salawat ini pahala kita senantiasa ditambah. Syarat untuk masuk surga itu pahala harus lebih banyak dari dosa. Dan dengan salawat itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan dengan kecintaan itulah kita merasa ringan, enteng untuk melakukan ataupun mengikuti sunnah Rasulullah yang mulia itu. Ibu bapak yang saya hormati, saya Hijjul Abdi SAG yang bertugas sebagai penyuluh agama Islam non-PNS dari Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Kuranci, Kota Padang, ingin memberikan pandangan-pandangan agama terhadap permasalahan besar yang sedang kita hadapi ini, yakni virus corona. Saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan petuah-petuah agama, nasihat-nasihat dinul Islam ini kepada kita, supaya tercipta rasa tenang dalam hati kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan judul ceramah saya, yakni COVID-19 Ujian Keimanan. Para hamba Allah yang berbahagia, kita sudah tahu bahwasanya penyakit ini datang dari kota Wuhan, Tiongkok, dari Cina sana. Sebenarnya dia sudah dikenal pada Februari 2019, tetapi merebaknya dan mulai memberikan dampak yang sangat fatal kepada manusia pada akhir 2019. Virus ini adalah virus baru. Sebelumnya sudah ada virus MERS, tetapi virus ini lebih kejam dari itu. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak penyakit yang menjatuhkan kesehatan manusia, seperti
asma dan sebagainya. Dia itu juga berada di paru-paru, sama seperti corona ini. Muslimin rahimakumullah, tapi bedanya kalau penyakit asma itu penyakit jangka panjang. Tetapi penyakit corona ini bisa membuat seseorang tidak berdaya dan bahkan mengantar seseorang sampai kepada ajalnya dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, penyakit ini cukup menggemparkan dunia, menakutkan semua orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi Islam menerangkan kepada kita bahwasanya kabar bertakut seperti ini, kekurangan makanan dan juga kekurangan nyawa, meninggalnya salah seorang antara manusia itu, dan juga kekurangan buah-buahan. Semua itu menurut ajaran agama kita adalah bentuk ujian. Bagaimana kita memandang hal-hal ini dari sudut keimanan. Muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala telah katakan tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami uji kamu dengan sesuatu yang menakutkan, khauf, yang menakutkan, wal-ju', berupa kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan juga kami akan uji kamu dengan berkurangnya nyawa, dengan meninggalnya anggota keluarga, sahabat famili, teman-teman, wal anfus was-samarat, dan juga berkurangnya buah-buahan. Muslimin rahimakumullah. Jadi jelas di sini khauf, ujian Allah itu berupa ketakutan. Sudah lebih kurang 200 negara yang didatangi oleh wabah ini. Semua kocar-kacir, tidak terkecuali negara kecil, negara besar. Apa kurangnya Amerika Serikat itu? Negara superpower. Banyak di sana para pakar teknologi, pakar kesehatan. Kurang apa Amerika itu? Tetapi mereka juga kalang kabut oleh penyakit ini. Muslimin rahimakumullah. Penyakit ini tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan penyakit yang sangat mematikan ini. Tetapi dia datang. Oleh karena itu kita harus menghadapi di luar. Maka kita bersihkan badan kita, kita tukar baju kita, kita buka sepatu kita. Muslimin rahimakumullah. Kemudian berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Apalagi kaum muslimin, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan sebagainya. Itu kita harus taati. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan imun ini adalah memperkuat mental kita. Jangan terlalu takut terhadap penyakit ini. Nyatanya banyak yang sembuh. Oleh karena itu kita harus mengindahkan anjuran para dokter itu, pemimpin kita itu, termasuk pemimpin agama kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Mereka telah mengeluarkan fatwa untuk kita indahkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk membantahnya karena mereka pakar di bidangnya. Jangan kita keraguan kemampuan mereka untuk melahirkan fatwa ini. Muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Bahkan setiap kita selesai melaksanakan di akhir rakaat dari sholat wajib kita bacakan sila itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat.
kita kuatkan mental kita supaya meningkat ilmu tubuh kita. Muslimin rahimakumullah, kita tidak boleh panik, karena kalau kita panik menurun daya tahan tubuh kita. Bapak, kaum muslimin rahimakumullah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Ramadan sudah dekat, kita harus mentaati anjuran pemimpin kita, ulama kita, seperti diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Mentaati Allah. Allah mengatakan supaya mentaati Rasul. Rasul sudah tidak ada lagi, berarti ulama yang kita taati. Kenapa? Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Kemudian pemimpin kita para ulama. Jadi mengikuti mereka termasuk pahala. Tidak hanya sekedar pergi ke masjid. Kita anggap hanya itu ibadah, tetapi mentaati Allah, Rasulnya, para ulama, para pemimpin adalah termasuk ibadah itu juga kaum muslimin. Jadi mari kita saling menguatkan bahu-membahu agar penyakit ini tidak berlarut berada di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya dengan usaha seperti itulah insya Allah maka kita dapat menghindarinya dan kita bisa terbebas dari corona ini. Muslimin rahimakumullah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan ibadah Ramadan walaupun dengan keadaan-keadaannya yang serba sulit seperti sekarang ini. Muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, termasuk bagi diri saya, bagi kita yang mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.